Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada semua orang yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Evan Darman Kancitra dari KKN PPM UGM. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan penyuluhan terkait dengan usaha pemanfaatan BUMDes atau koperasi sebagai penerus dan atau pengolah hasil produksi masyarakat ke pasar. Sudah banyak program-program yang dilakukan oleh teman saya yang lain terkait bagaimana untuk memproses sebuah produk atau melakukan sosialisasi terkait komoditas-komoditas yang populer. Walau begitu, tentu masih ada kekhawatiran bahwa meskipun telah diberikan sosialisasi atau ajakan, masyarakat akan menghadapi berbagai permasalahan karena memiliki kemampuan atau alat dan bahan yang terbatas dalam melakukan kegiatan produksi, pengemasan, dan pemasaran. Apalagi oleh kondisi pandemi yang memaksa kita untuk melakukan kegiatan KKN ini secara daring. Oleh karena itu, program saya adalah untuk mengajak badan yang dimiliki oleh pemerintahan desa untuk mampu mengayomi kebutuhan masyarakat terkait kegiatan tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penyuluhan terkait kegiatan kepengusahaan yang dapat diaplikasikan oleh badan atau BUMDes atau koperasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan lebih membahas proses kegiatan yang nantinya dapat dilakukan oleh badan dalam menyelesaikan permasalahan yang dapat muncul. Dan pada kesempatan lain, akan dilanjutkan dengan penyuluhan terkait teknis teknik pemasaran. Pembahasan kita pada hari ini adalah mengenai 1. Sistem dan bentuk kepengusahaan 2. Proses bisnis 3. Analisis produksi 4. Perencanaan produksi dan 5. Ilustrasi penggunaan materi pada kegiatan yang nyata. Dalam menjalankan kegiatan proses bisnis yang dijalankan, saya merasa bahwa sebaiknya badan menggunakan prinsip koperasi yang dijalankan secara kekeluargaan, apapun bentuk badan yang ia gunakan. Konsep koperasi adalah bentuk kegiatan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat gotong royong yang dijalankan secara demokratis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, prinsip koperasi yakni 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha tiap-tiap anggota 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal kemandirian pendidikan perkoperasian atau tidak terpaku terhadap pencarian keuntungan, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenapa saya mengusulkan hal tersebut? Hal ini dilakukan agar masyarakat mempunyai rasa memiliki badan sebagai usaha bersama, agar dapat peduli dan memiliki rasa percaya diri untuk membuat produk yang ada di benak masyarakat. Serta, dengan memiliki konsep ini, anggota atau masyarakat dapat dilibatkan secara langsung terhadap kegiatan produksi, sehingga tugas dari badan akan menjadi lebih ringan dan berfokus pada kegiatan pengawasan. Berikutnya, kita akan berbicara mengenai proses bisnis dari kegiatan berdasarkan pada konsep ini. Dan berikut adalah gambaran besar mengenai alur proses bisnis yang terjadi di dalam badan. Perlu dipahami bahwa apa yang dituliskan secara lebih lanjut merupakan gambaran besar proses alur proses bisnis yang tentunya dapat disesuaikan lebih lanjut ketika benar-benar dilaksanakan. Kegiatan pertama adalah badan akan menerima produk dari masyarakat yang dapat berupa barang mentah ataupun barang jadi. Apabila yang diterima merupakan barang jadi, maka kita bisa langsung melakukan pertimbangan terkait kemasan sebelum akhirnya diteruskan kepada sektor pasar. Atau dengan kata lain, badan akan menjadi distributor terhadap produk yang telah diciptakan oleh masyarakat. Sedangkan, apabila barang yang diterima adalah barang mentah, maka kita perlu melakukan analisis tambahan terhadap barang tersebut untuk mengambil keputusan apakah lebih baik produk dijual secara mentah atau diolah. Untuk menganalisis hal tersebut, kita dapat menggunakan dua cara yang keduanya dapat dilakukan secara bersamaan, yaitu dengan melihat berdasarkan harga pasaran, apakah harga barang mentah sedang mahal atau tidak, apakah sedang banyak dicari atau tidak, apakah sedang langka atau tidak. Atau juga bisa dengan menggunakan cara kedua berdasarkan kualitas produk, apakah barang merupakan kualitas tinggi atau tidak. Apabila harga pasaran sedang mahal dan atau kualitas produk adalah tinggi, maka bisa jadi penjualan barang mentah akan menjadi lebih bernilai. Apabila kemudian setelah dianalisis kita akan mengolah barang mentah tersebut, maka langkah berikutnya adalah dengan melakukan analisis produksi, kemudian melakukan kegiatan perencanaan produksi, dan melakukan kegiatan produksi. Berikutnya, kita akan melakukan kegiatan pemasaran,
yang pembahasan lebih detailnya akan disuluhkan pada kesempatan yang lain. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penerimaan hasil penjualan, melakukan pembagian hasil, dan diakhiri dengan kegiatan evaluasi. Tahap analisis produksi. Sebelum kita membuat produk secara real, perlu kita lakukan analisis terhadap produk yang ada di dalam benak kita terlebih dahulu, untuk meningkatkan kemungkinan barang mampu laku di pasar dan dapat bersaing. Cara termudah untuk melakukan analisis ini adalah dengan menggunakan kerangka berpikir SWOT. Analisis SWOT adalah analisis pencerminan diri dengan melihat strength atau keunggulan produk, weakness, kelemahan produk, opportunity, kesempatan produk, dan threat, ancaman produk. Strength dan weakness merupakan analisis berdasarkan ciri produk, kegiatan produksi, atau kondisi organisasi yang semuanya merupakan penilaian faktor internal dari dalam organisasi yang dapat dikontrol. Pertanyaan yang sering muncul pada analisis ini kemudian adalah pertanyaan seperti 1. Apa yang menjadi keunggulan atau kekurangan produk? 2. Berapa jumlah dan kualitas sumber daya alam maupun manusia yang kita miliki? 3. Bagaimana daya tahan produknya? 4. Bagaimana ketersediaan peralatan dan bahan? 5. Bagaimana kemampuan kita untuk mengolah barang? Dan 6. Berapa biaya dan alokasi waktu yang dikeluarkan untuk membuat produk, serta yang lainnya. Sedangkan, opportunity dan threat merupakan pengaruh dari faktor eksternal yang biasanya tidak dapat dikontrol oleh organisasi yang dapat mempengaruhi sebuah produk di pasar. Pertanyaan yang sering muncul pada analisis ini adalah pertanyaan seperti, apakah produk sejenis sedang tren? Apakah penjualan di pasar banyak? Apakah ada regulasi yang dapat mempengaruhi produk? Berapa dan seberapa kuat pesaing kita yang ada? Adakah barang yang bisa menjadi substitusi? Dan bagaimana kelangkaan produknya? Serta berbagai jenis pertanyaan lain. Analisis SWOT merupakan salah satu kerangka yang paling sesuai dengan keperluan badan karena banyaknya organisasi yang telah menggunakan analisis yang sama, terutama di bidang makanan dan minuman, seperti Coca-Cola contohnya. Kegiatan analisis ini mirip dengan kegiatan berpikir untuk melakukan penilaian diri sendiri dan memikirkan bagaimana jalan keluar untuk mengatasi permasalahan, kelemahan dan ancaman, dan atau memaksimalkan keunggulan, kekuatan dan kesempatan dalam produk yang akan dihasilkan. Terkadang, analisis SWOT saja tidaklah cukup. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan analisis lainnya, yaitu Porter 5 Force, yang mengkategorikan lagi secara lebih detail mengenai kesempatan dan ancaman yang dimiliki oleh SWOT, yang terdiri atas 1. Kompetisi di dalam lingkungan bisnis, 2. Potensi pendatang baru, 3. Kekuatan penawaran supplier, 4. Kekuatan penawaran pembeli, dan yang terakhir, ancaman produk substitusi. Selain itu, terkadang penting untuk kita mengetahui jenis produk apa yang akan kita jual. Apakah produk merupakan produk fungsional yang lebih baik dijual apa adanya, memiliki pasar yang tetap, sedikit varian, dan fungsi yang tetap? Ataukah produk inovatif yang berkebalikan dengan hal tersebut, yang memerlukan inovasi lebih untuk memenangkan pasar? Apabila analisis SWOT telah dilakukan dan dirasa memiliki peluang untuk sukses, maka kita akan melanjutkannya kepada kegiatan perencanaan produksi. Dalam melakukan kegiatan perencanaan produksi, kita dapat membaginya menjadi 3 tahapan, yaitu routing, penentuan rangkaian alur perpindahan barang, timeline, tahap penentuan alur waktu pengerjaan, dan terakhir adalah dispatching atau tahap penugasan dan pembagian tanggung jawab yang disesuaikan dengan kebutuhan atau skenario yang ada. Sebenarnya, kegiatan perencanaan produksi ini bersifat tidak wajib, namun akan memberikan hasil kegiatan produksi yang lebih sistematis apabila dilakukan. Tidak ada kerangka pasti dalam melakukan kegiatan produksi, karena aliran barang akan berbeda-beda dari satu kasus ke kasus lainnya. Kegiatan penganggaran sebenarnya juga merupakan salah satu hal yang lebih baik dilakukan. Akan tetapi dalam proses nyatanya, menurut saya anggaran cukup berdasarkan gambaran kasar saja dengan menggunakan pendekatan biaya selama melakukan kegiatan perencanaan produksi untuk menghemat waktu. Untuk lebih memahami aplikasi perencanaan produksi, sebaiknya kita menggunakan ilustrasi kasus yang telah saya siapkan, yaitu mengenai produksi abon lele. Berikut adalah skenarionya. Abon lele. Badan menerima keluhan dari penambak lele dikarenakan harga lele yang sedang turun. Mendengar hal tersebut, badan mengajak penambak untuk membuat abon lele untuk diperjualbelikan dengan harapan kita dapat menaikkan harga jual lele. Penambak telah diberikan penyuluhan mengenai cara pembuatan abon lele, akan tetapi penambak tidak mengetahui bagaimana cara memasarkannya dan tidak tahu bagaimana cara mengemas yang baik dan benar. Keberadaan badan, koperasi atau BUMDes
kemudian diandalkan sebagai penyalur. Setelah melakukan diskusi dengan penambah, kemudian badan akan melakukan analisis produk dan berusaha untuk menganalisis apa yang dapat dikembangkan untuk memenangkan pasar. Contoh berdasarkan kasus ini, pertama, strain. Abon lele merupakan pengganti abon sapi dan ayam. Ikan lele tidak memiliki bau yang amis, sehingga akan memiliki nilai tambah terhadap produk, tidak kalah gurih dengan abon lainnya, dan tahan lama tanpa pengawet. Kelemahan dari produk ini adalah kegiatan memasak abon lele cukup panjang. Kemudian kesempatan. Masyarakat selama ini lebih mengenal abon sapi dan ayam saja, sehingga ketika dipasarkan akan memiliki peluang untuk menarik perhatian masyarakat karena terlihat berbeda. Kemudian juga tidak banyak produsen abon lele terutama di daerah Wonosobo. Yang menjadi ancaman dari produk abon lele ini adalah adanya abon sapi dan ayam yang lebih umum dan skeptisme masyarakat produk olahan ikan yang amis. Dari analisis tersebut, kita dapat mengetahui bahwa abon lele sebenarnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Hal itu dikarenakan kualitas rasa yang tidak kalah dengan produk abon umum lainnya, juga tidak memiliki bau amis seperti ikan pada umumnya, dan minimnya kelemahan yang dapat ditemukan. Secara produk yang sama, abon lele masih jarang terdengar sehingga kompetitor dari barang sejenis masihlah sedikit terutama di wilayah Wonosobo. Walaupun kita memiliki pesaing yang berasal dari luar yang rata-rata merupakan produk substitusi, yaitu abon sapi dan ayam, nama abon lele akan terlihat menarik dan membuat orang ingin untuk mencoba. Dari analisis tersebut, maka perlu kita perhatikan bahwa hasil produksi harus dibuat dengan sebaik mungkin dan memiliki harga yang sebanding dengan produk lain, serta pemasaran yang dapat mengurangi skeptisme produk ikan yang amis agar orang kemudian merasa tertarik untuk membeli lagi di kemudian hari. Karena analisis SWOT terlihat menjanjikan, maka kita akan melanjutkannya kepada kegiatan analisis produk. Pertama adalah routing, yang dapat kita bagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap awal, suplai barang mentah, tahap produksi, dan tahap pengemasan sebelum akhirnya akan diserahkan kepada bagian pemasaran. Pertanyaan yang dapat diajukan ketika melakukan tahapan awal adalah, dari mana bahan mentah atau ikan lele berasal, berapa banyak yang dibutuhkan atau tersedia, dan berapa biayanya. Berikutnya adalah tahapan produksi. Yang bisa ditanyakan adalah siapa yang akan mengolah, apa saja alat dan bahan yang diperlukan, dan berapa biayanya. Berikutnya adalah tahap pengemasan. Pertanyaan yang dapat kita tanyakan adalah 1. Siapa yang akan mengemas? Apa saja alat dan bahan yang diperlukan? Dan berapa biayanya? Kemudian, kita akan menyusun timeline yang dapat kita susun. Misalnya seperti ini. Pada 1 Agustus dilakukan kegiatan panen, pembersihan ikan, dan pemisahan daging ikan lele. Pada 2 Agustus dilakukan kegiatan memasak, mendinginkan produk, dan melakukan pengemasan. Kemudian pada 3 Agustus dilakukan kegiatan distribusi ke pasar. Setelah itu, kita melakukan kegiatan pembagian tanggung jawab, yang mana apabila di kasus ini dapat disusun seperti ini. Pada setiap proses mulai dari 1 Agustus hingga 2 Agustus pada proses pendinginan abon lele akan menjadi tanggung jawab penambak. Pada proses pengemasan abon lele akan menjadi tanggung jawab badan yang mengurus bagian pengemasan. Dan pada proses distribusi ke pasar akan menjadi tanggung jawab badan yang mengurus bagian pemasaran. Yang mana masing-masing orang yang mengambil tanggung jawab tersebut harus juga melakukan perincian biaya yang dikeluarkan ketika melakukan kegiatan produksi. Setelah itu, kita melakukan kegiatan produksi yang memunculkan biaya bahan mentah dan biaya produksi secara real. Dilanjutkan dengan kegiatan pengemasan yang memunculkan biaya pengemasan secara real, kemudian dilanjutkan dengan proses penentuan harga jual ke toko retail dan ke konsumen yang bisa ditentukan berdasarkan harga wajar pasar atau dengan metode markup total biaya. Kemudian, dilakukan kegiatan distribusi yang akan menghasilkan biaya pemasaran. Setelah kegiatan pemasaran telah berakhir, dan setelah menunggu 1 hingga 2 minggu, kemudian kita akan mendapatkan hasil penjualan dari toko, yang mana kemudian kita harus menentukan biaya, mana yang merupakan pengeluaran badan dan yang bukan, dan menghitung keuntungan bersih sebelum akhirnya dibagi berdasarkan persentase tertentu atau dengan prinsip kontribusi. Setelah kegiatan tersebut berakhir, kita baru kemudian akan melakukan kegiatan evaluasi dengan membahas kegiatan yang telah dilakukan dan seberapa berbedanyakah dengan ekspektasi atau rencana yang telah dibuat. Untuk melakukan evaluasi demi kebaikan ke depan dari sektor SDM ataupun produk,
dan kemudian mempertimbangkan keberlanjutan. Apabila produk ternyata memberikan hasil yang memenuhi ekspektasi, maka mungkin untuk melanjutkan kegiatan produksi abon lele lagi. Apabila ternyata memiliki hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan mendapatkan feedback yang kurang, maka bisa dipertimbangkan untuk memperbaiki produk atau menghentikan produk. Sekian dari saya pada kesempatan kali ini. Pertanyaan, komentar, kritik, dan saran perbaikan, silakan untuk menghubungi saya melalui alamat email atau WhatsApp yang tertera. Terima kasih.